Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkumpul, yang akan dijelaskan adalah tentang riwayat kelam para pemegang saham Bluebird Tbk. Jadi sebelumnya banyak dipersoalkan masalah bahwa saya mundur sebagai pengurus, tapi seluruh saham saya diambil. Tapi sekarang yang saya persoalkan bahwa hal ini bukan hanya terhadap saya, tapi juga terhadap semua pemegang saham lain, di mana satu persatu dihilangkan. Dan di sini saya kumpulkan beberapa yang ada bukti. Yang ada bukti saja cukup banyak, apalagi yang tidak ada bukti. Karena kalau kita lihat hal-hal yang sifatnya kekerasan itu biasanya tanpa bukti. Jadi kita lanjutkan dengan bahwa di sini banyak bertanya sudah berlanjut atau tidak. Sejak tanggal 2 Agustus itu belum berlanjut. Sekarang sudah 5,5 bulan. Jadi pada penyidik pertama sakit mata. Penyidik kedua tugas ke Papua, dan sampai sekarang belum ada lanjutannya. Saya tidak tahu ada apa, apakah ada penundaan atau sengaja ada kelambatan atau apa yang terjadi. Tapi ini fakta bahwa memang pada banyak kejadian besar bisa saja dilakukan penundaan. Tujuannya apa itu yang kurang jelas. Sekarang kita lanjutkan bahwa saya ulang kembali. Jadi di sini saya mundur sebagai direksi. Lalu ada dua kejadian. Pertama, saya punya saham pribadi. Saham pribadi saya 15% di PT Bluebird Taksi. Saya mundur dalam jabatan. Kenapa harta saya semua dihilangkan? Itu kan suatu yang aneh. Karena harta tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat kelam apa yang terjadi. Dari PT Bluebird Taksi sebetulnya didirikan oleh 4 keluarga. 4 keluarga yang masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang perannya menyediakan pool, ada yang perannya menyediakan dananya, tapi masing-masing punya peran tersendiri. 4 keluarga. Jadi sebetulnya awalnya dilakukan dari grup besar, tapi akhirnya hanya ada 2. Akhirnya hanya ada 1 keluarga dan sebagian dari 1 keluarga. Jadi bisa dibayangkan berapa besar keuntungan dari yang sekarang memegang jabatan di PT Bluebird Tbk itu Purnomo dan Chandra, yang hampir 100% diambil. Jadi yang diambil itu 80% lebih yang milik orang lain, yang entah bagaimana tapi ternyata bisa dialihkan. Lalu kita lanjutkan dengan riwayat lain. Ini baru riwayat masalah saham dari 2 keluarga yang akhirnya mundur pada tahun 1983 dan 1991. Kemudian segera setelah itu 2 keluarga sudah berhasil diambil alih sahamnya, kemudian berlanjut ke Sigel. Jadi anak perusahaan Bluebird, di mana pada anak perusahaan Bluebird itu saya juga punya saham. Seluruh saham saya diambil oleh Purnomo dan diambil oleh anaknya Chandra. Jadi di sini sudah ada penggelapan saham sejak tahun 1995, dan di sini saya tulis perkaranya perkara nomor 8 supaya jelas ini bukan masalah fiktif, bukan masalah kira-kira, tapi memang sesuatu yang fakta. Kemudian pada bulan Mei 2000 itu terjadi tindak kekerasan fisik
yang dilakukan oleh Purnomo, istri dan anak pertamanya. Jadi semua anak-anak itu pemegang saham semuanya dibagi-bagi, kamar ini, kamar ini, kamar ini. Termasuk ini kali ini anaknya Purnomo ikut melakukan tindak kekerasan. Jadi dan akhirnya ada visum di sini. Nomor visum juga saya berikan. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang tidak percaya, visumnya bisa dikeluarkan karena semuanya ada dengan bukti. Kemudian ada satu yang orang luar, itu namanya Gunawan Sodomibowo. Itu dia diwajibkan merahasiakan semua aset tanah dan gedung dari Bluebird. Semuanya dirahasiakan. Pemegang saham tidak ada yang beritahu. Padahal sebetulnya pemegang saham kan berhak untuk tahu, tapi sengaja dialihkan ke satu orang, dan satu orang itu yang akhirnya waktu itu menjadi komisaris PT Bluebird Tbk. Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan, upaya penculikan terhadap diri saya. Ini dilakukan sudah dengan sangat rahasia, dengan sangat aman, namun akhirnya terbongkar juga. Bagaimana terbongkarnya? Purnomo mengundang 14 orang untuk jadi tim penculikan terhadap saya. Ternyata tidak semudah itu, tidak semua otomatis setuju. Satu langsung keluar yang mengatakan saya tidak mau terlibat pada pembunuhan. Jadi tim 14 orang itu kalau saya berhasil ditangkap, dialihkan ke tim 4, dialihkan ke tim 4 yang mereka tidak boleh tahu siapa dan tidak boleh tahu apa yang dilakukan. Bahkan sudah disediakan tempat penyekapan sementara. Jadi satu langsung mundur, kemudian yang lain membuat surat pernyataan tertulis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kepanitraan. Kemudian sebagian lagi membuat pernyataan di notaris. Jadi mereka sebetulnya juga dengan ketakutan apa tugas mereka dan bagaimana mereka menyatakan bahwa ini adalah tugas yang diberikan, bukan kesepakatan kita bersama. Dan itu semuanya ada nomor-nomornya, nomor pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor di notaris, itu semua saya tulis di sini. Lalu berikutnya masih belum puas juga, ibu saya meninggal, langsung pemalsuan surat warisan. Itu pun tetap diperkarakan dan nomor perkara saya tulis di sini. Lalu berikutnya penangkapan saya oleh kepolisian. Jadi entah apa yang mereka katakan, tapi tiba-tiba saya bisa ditangkap. Ditangkap, datang ke sini mereka. Polisinya datang dan yang dituduhkan adalah perbuatan tidak menyenangkan. Sebetulnya lucu, perbuatan tidak menyenangkan, kenapa bisa ditangkap? Tapi sebetulnya di balik ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tidak bisa saya ungkapkan karena tidak ada bukti. Tapi kalau sampai pada surat, sampai ada alasan, itu saya ada buktinya. Dan juga ada bukti juga bahwa surat lain yang sifatnya penggeledahan badan, pakaian dan rumah. Sekarang kita bayangkan kalau ditangkap lalu penggeledahan badan, pakaian dan rumah, ada apa? Sebetulnya sama dengan berita rahasia yang saya dapatkan. Itu juga seimbang dengan penggeledahan badan, pakaian dan rumah. Jadi ini betul-betul sesuatu yang cukup mengerikan kalau ini sampai berhasil. Tentunya tidak sampai berhasil. Lalu kita lihat lagi bulan Maret. Ini juga semua itu saya anggap sebagai persiapan pada bulan Maret. Karena bulan Maret kita dulu ada PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk itu kemudian
mereka membuat PT Bluebird. Sekarang jadi pertanyaan, 2 di antara semua pemegang saham membentuk PT Bluebird. Apakah boleh dengan nama yang sama? Sekarang, dan kenapa berhasil lolos? Karena mereka memasukkan mereka sebagai perusahaan ilegal yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas. Jadi undang-undang diabaikan dan undang tidak disesuaikan itu berjalan selama 18 tahun. Bisa dibayangkan cukup lama. Kemudian didirikan itu dengan biaya yang cukup murah. Jadi 2 orang ini kita terakhir menuju pada 2 orang, yaitu Purnomo dan Chandra. Purnomo dan Chandra itu dengan modal kecil, jadi gaji saya tidak dibayar, dan jumlah gaji yang tidak dibayar itu sebagian cukup untuk mendirikan perusahaan baru yang sekarang kita lihat megah itu. Kenapa bisa? Karena order dari PT Bluebird Taksi diambil oleh PT Bluebird yang sekarang jadi TPK. Kemudian fasilitasnya, semua fasilitas cukup dipakai dari PT Bluebird Taksi. Sekarang ini apa namanya? Apakah parasit atau perusahaan dan perusahaan? Ini yang terjadi. Jadi kalau nanti betul-betul hukum berjalan, akhirnya pilih siapakah PT Bluebird TPK itu, dan apakah ini bukan saham bodong yang dijual ke masyarakat? Itu tanda tanya. Kita tinggal tunggu hukumnya. Apakah hukum berjalan dan memenangkan saya, atau hukum tetap memenangkan mereka? Tapi situasinya seperti itu. Apakah boleh mendirikan perusahaan dengan jumlah uang kecil dan itu pun dari gaji saya tidak dibayarkan, kemudian ordernya diambil, kemudian semua fasilitas dipakai? Sebetulnya kan tinggal dinamakan parasit atau dinamakan perusahaan dalam perusahaan. Lalu kita lanjutkan dengan pembuatan akte. Jadi ini sekarang kita menuju pada persoalan yang sekarang. Persoalan yang sekarang adalah saya keluar sebagai pengurus, akhirnya semua saham saya diambil. Diambilnya caranya bagaimana? Membuat akte notaris. Akte notaris itu tidak melibatkan saya. Jadi saya juga tidak tahu. Saya baru tahu setelah 10 tahun. Dan akte notaris itu tanpa tanda tangan saya. Jadi pengalihan saham tanpa tanda tangan saya. Pengalihan saham tanpa dibayar. Padahal saya mendirikan dengan modal. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sekarang kan sudah cukup banyak. Mereka sudah cukup banyak, ya kalau dikatakan merampok lah. 15% saham PT Bluebird Taksi itu kan luar biasa besarnya. Diambil begitu saja. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi setelah itu, sebetulnya mestinya sudah sangat puas. Ternyata tidak puas lagi. Ternyata anaknya Purnomo mencoba untuk menyita tanah saya yang tidak ada hubungannya dengan Bluebird. Cara menyitanya bagaimana? Dia beritahukan ke BPN, Pak, ini disita lewat pengadilan, surat putusan pengadilan. Padahal surat keputusan itu tidak pernah ada. Jadi rekayasa itu bisa begitu luas. Tapi kenapa kok bisa akhirnya bukan hak saya, walaupun belum disita secara resmi, tapi sudah bukan hak saya, karena sita pengadilan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang tidak pernah ada. Jadi putusan yang mereka bohongi, jadi kebohongan dengan hasil penyitaan tanah saya. Lalu di samping itu apa lagi terjadi? Jadi mereka juga melakukan ada lagi money laundering. Money laundering
diumumkan di surat kabar tahun 2017. Saya tunjukkan di sini tanggal berapa. Jadi kalau perlu saya akan berikan. Kalau memang ada yang mencurigai, saya berikan. Lalu setelah itu dilakukan lagi sistem dilusi. Saya jadi setelah itu tahun 2000 saya punya saham barisan. Saham barisan itu 6,67%. Tapi saham barisan tahun 2000 baru dibagikan tahun 2013 tahun setelah itu. Kemudian langsung 2 tahun setelah itu dilakukan suatu sistem yang namanya dilusi. Jadi mereka mengatakan, oh kita mau mengembangkan dan kurang uang, harus bayar sekian ratus M, sekian puluh M. Saya tidak mau, karena saya pikir itu hanya nanti akan diambil lagi. Tapi dilusinya, apakah dilusi yang wajar atau curang? Bayangkan, PT Bluebird Asih mempunyai banyak tanah yang dipakai gedung Bluebird yang begitu megah, itu punya PT Bluebird Asih. Tapi semua tidak begitu. Jadi akhirnya karena semua ini dianggap bukan aset, tidak ikut hitung, maka otomatis bayarnya banyak, harus menambah bayar banyak, sehingga saya tidak mau, dan akhirnya saham saya dijadikan 0,595%. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak yang berhasil mereka raih. Belum lagi dengan percobaan sebelumnya, belum dengan hal-hal yang mereka lakukan terhadap PT Bluebird Asih. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sangat banyak hal kelam yang dilakukan. Jadi riwayat kelam dari para pemegang saham itu sangat banyak. Dan di sini ada foto-foto terlapor yang belum dipanggil. Seharusnya Purnomo dipanggil. Sekarang kita lihat efeknya terhadap negara ini. Bagaimana seandainya banyak orang yang meniru, apalagi dalam keadaan di mana sekarang kesulitan keuangan, banyak perusahaan yang mau tutup. Bagaimana kalau dilakukan cara seperti yang dilakukan Purnomo? Apa negara ini tidak akan hancur dalam waktu yang singkat? Yang dulu yang saya katakan, kemudian saya lanjutkan dengan tanya jawab. Oke Ibu, kalau sampai sejauh ini seperti apa Bu? Artinya kan masalah ini kan terus menerus berlanjut tanpa ada penyelesaian. Apakah dari pihak sana ada omongan atau dari pihak pengadilan sendiri seperti apa Bu? Jadi sekarang kita juga dari awal dulu pada saat 1994, pada saat itu seluruh saham saya diambil oleh Purnomo, diambil oleh anaknya Chandra. Sekarang pada saat itu saya coba untuk melakukan secara damai, kembalikanlah saham saya. Tapi dalam 3 tahun tidak berhasil. Karena tidak berhasil, maka saya buatkan proses pengadilan dan saya dimenangkan di pengadilan. Jadi itu satu contoh bahwa kalau mereka sudah mengambil, mereka tidak mau berdamai. Sekarang masalahnya mereka dipanggil oleh pengacara Pak Kamarudin untuk melakukan perdamaian. Mereka tidak mau datang. Sampai 4 kali dipanggil. Apakah ini bukan cukup? Jadi harus apa lagi? Jadi sekali diambil, mereka tidak mau karena masih berharap bahwa dengan sistem hukum yang sekarang mereka masih bisa menang. Mungkin kan dalam hal ini ada Indra Priawan juga ya, itu kan turut dilaporkan. Nah, berarti untuk sumber kekayaan selama ini diketahui berasal dari Bluebird juga. Jadi kita lihat begini, harta saya diambil oleh Purnomo dan Chandra. Dari Chandra sudah almarhum. Karena almarhum dibagi ke 4 anaknya, termasuk suaminya Nikita Willy. Sekarang diapakan uang itu? Apakah bukan dipakai sebagaimana umumnya kalau sudah menjadi hadiah juga untuk menggunakan semua harta, terserah mau dipakai untuk apa? Seperti kita lihat sekarang, gambarkan untuk kehidupan mewah, yaitu
Hadiah sudah. Yang bukan hadiah adalah pencurian dari bapaknya untuk diberikan ke anak. Kalau Indra sendiri ikut terlibat dalam pencurian itu nggak sih? Karena kan tadi anak dari Pak Chandra juga ikut terlibat dalam hal itu. Jadi kita lihat kalau dalam tambahan untuk melakukan pencurian saham apapun atau ya untuk misalnya melakukan pemukulan dan lain-lain, itu dia masih terlalu kecil waktu itu. Jadi waktu bapaknya meninggal, dia kira-kira usianya 12 tahun. Jadi untuk tindakan aktif diduga tidak dilakukan. Tapi untuk tahu, untuk anak sekian kan sudah tahu. Untuk mendapatkan warisan itu sudah jelas. Dan warisan dari mana? Jadi otomatis dia menjadi penanda. Itu minimal. Mungkin saja nanti polisi menemukan bahwa dia itu membantu, itu tidak tahu. Itu kabarnya beberapa yang pergi ke luar negeri dan gimana ya? Justru itu kabarnya mereka akhirnya keluar negeri. Sekarang kita lihat kepada banyak kejadian konglomerat. Kenapa seorang konglomerat itu tidak mau berdamai? Jadi untuk konglomerat itu sebetulnya cukup mudah. Lari saja ke luar negeri, mereka mau hidup di luar negeri berapa tahun, tetap punya uang cukup untuk hidup mewah di luar negeri. Dan luar negeri belum tentu bisa ditarik ke sini. Ada tenaga dari kepolisian yang cukup banyak untuk menarik konglomerat yang sudah cukup banyak lari ke luar negeri. Apakah ada biaya untuk menangkap mereka? Jadi kalau memang betul-betul niat, kira-kira bisa, tapi juga tidak tahu. Itu kabar terakhir di Mabes tanggal berapa dan mentok di mana itu kabar? Jadi kabar dari Mabes pertama mentoknya adalah di penyidik pertama sakit mata, penyidik kedua tugas di Papua. Sekarang tidak tahu apakah diberikan penyidik ketiga atau bagaimana. Agenda yang mentok itu punya nama dari kedua apa bu terakhir? Kalau penyidik kedua yang tugas di Papua. Agenda yang kemarin kemudian mentoknya apa bu? Baru sampai Mentoknya karena bertugas di Papua, jadi tidak bisa berada di Jakarta. Karena tidak ada di Jakarta, maka tidak bisa memproses perkara yang saya laporkan. Kalau Ibu melihat hal ini seperti apa, kayaknya berbelit-belit gitu? Ya, kalau saya menilai ya cukup berbelit, tapi tidak tahu apakah semua alasan ini benar, apakah bisa ditunda sampai 5,5 bulan, dan apakah akan terus ditunda, itu juga tidak tahu. Siapa yang bisa tahu? Kecuali kepolisian sendiri. Ibu, waktu saat Pak Chandra meninggal itu kan ada Indra masih kecil. Kalau sekarang saat ada laporan ini, apakah Indra mulai ada komunikasi dengan Ibu? Kita tidak ada komunikasi, pernah berkomunikasi, tapi setelah keadaan ketahuan masalah penipuan yang lebih besar lagi, maka tidak ada komunikasi lagi. Penipuan artinya bukan dari Indra kan penipuan itu? Jadi penipuan kan dari bapak, dari kakak kandung saya, adik kandung saya. Mereka punya anak, tapi ternyata anak-anaknya semuanya terlibat kan. Sekarang tinggal tanda tanya apakah Indra terlibat sampai berapa jauh. Tapi tidak ada bukti, belum saya temukan di mana Indra terlibat. Kalau yang lain jelaskan, saya laporkan ke BPN, tanahnya disita milik saya, milik PT Turun Tasik. Itu kan nyata. Lalu mereka melakukan pemukulan kan nyata ada visum. Dan pernah jadi heboh juga kan masalah visum itu. Lalu misalnya pemalsuan warisan, surat warisan, itu kan jelas sekali karena terjadi perkara pengadilan. Oke, aman. Bu, soal kabar
gaji ibu harus dikembalikan gimana itu? Oh ya, itu ada yang begini, terakhir sekarang itu ada 2 anak. Anak ketiga dari Purnomo dan anak ketiga dari Chandra. Mereka menuntut saya harus mengembalikan seluruh gaji yang pernah diberikan. Dan dari mana? Jadi ini yang sedang kita persoalkan dan masih akan saya lanjutkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.